Pak Suri menarik sahamnya sebesar 1 miliar won dari perusahaan Jangga. Uang tersebut dia gunakan untuk membeli gedung. Pak Suri akhirnya membeli satu gedung dan dirubahnya menjadi Danbam. Baik interior dan makanannya masih tetap sama seperti dulu. Tetapi gang tersebut masih sepi dan dia tidak dapat penjualan. Dia hanya mendapatkan satu pelanggan, yaitu pelanggan setianya, yaitu nenek-nenek. Dan nenek-nenek tersebut bilang kalau bisa Suri menjual gedungnya dan pindah ke tempat yang lebih ramai. Tetapi Suri tidak mendengarkannya. Dia malah membantu restoran-restoran atau tempat makan yang ada di sekitarnya. Dia membantu dalam hal seperti pembuatan menu, membetulkan papan nama dan segalanya. Dini hari tempat itu mulai sedikit ada pengunjung yang berdatangan. Tempat itu dikit demi dikit ada pengunjungnya ya. Menurutku idenya Pak Suri sangatlah hebat cemerlang ya. Orang yang tidak terpikirkan pada umumnya dia bisa memikirkan ide tersebut. Yuso percaya diri bahwa dia akan mendapatkan hati bosnya. Dia begitu mencintai bosnya dan dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan cinta bosnya, yaitu Suri. Suah berbeda. Dia bilang Suri sangat mencintainya. Mana mungkin dia akan meninggalkan Suah begitu saja. Suah akan mempertahankan dan mengorbankan segalanya demi untuk mendapatkan Suri. Suah dan Yisa sangat berambisi untuk mendapatkan cintanya Suri. Mereka seperti sedang bertarung di arena pertandingan demi memenangkan hati Suri. Presiden Jang Dahi sangat puas jika Pak Suri sudah kalah. Maka dia membuat banyak rencana. Dari membeli gedung yang akan dibeli Pak Suri sampai merekrut Jo Iso untuk bergabung di perusahaannya. Presiden Jang Dahi mempunyai banyak akal untuk membuat Pak Suri hancur. Tetapi rencana selalu gagal. Jo Iso malah tidak mau bergabung dengan perusahaannya. Dia membuat rekaman di mana isinya tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya kepada manajer Pak. Manajer Pak adalah ayah dari Pak Suri dan anak dari Presiden Jang Dahi masa ketakutan atas rekaman tersebut. Dan dia disiramin kopi oleh Jo Iso. Jo Iso sangatlah hebat ya, sampai bisa menantang anak Presiden Jang Dahi. Sebenarnya Jo Iso menantang Presiden Jang Dahi untuk melindungi orang yang dicintainya, yaitu Pak Suri. Dia menggunakan kepintarannya untuk melawan Presiden Jang Dahi. Makanya dia tidak sama sekali tidak takut dan tidak peduli dengan keselamatannya. Selama ini, Pak Suri membeli saham untuk membantu Direktur Kang Mingjung di perusahaan Jangga. Di sisi lain, Kang Mingjung selalu diikuti oleh Presiden Jang Dahi. Rupanya Jang Dahi tidak percaya dengan Direktur Kang Mingjung sehingga dia mengawasinya. Tidak sampai di situ, ketika diikuti, akhirnya sampai bertemu dengan Pak Suri dan temannya Pak Suri yang merupakan mantan polisi ya, yang bernama Bu Yung Hon, memblokir orang yang menguntit Mingjung tersebut, lalu menghajarnya dan mengambil kameranya tersebut. Bu Yung Hon merasa bersalah kepada Pak Suri karena tidak bisa melakukan apapun untuk Pak Suri atas kematian ayahnya Pak Suri. Waktu dia menjadi polisi, dia menangani kasus kematian ayahnya Pak Suri. Tetapi karena atasannya bekerja sama dengan Presiden Jang, maka Bu Yung Hon sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa karena dia tidak punya kekuasaan. Presiden Jang merekrut Bu Yung Hon sebagai supplier utama di Jangga. Tetapi Bu Yung Hon malah menolak perjanjian tersebut walaupun nilai uangnya sangat besar. Bu Yung Hon mempunyai komitmen bahwa di kehidupan nanti dia akan menjadi orang baik
dan tidak seperti dulu. Dan masa lalunya itu adalah masa lalu, dan sekarang dia punya putri yang membanggakan dirinya atas perbuatan baiknya, dan dia bisa menjadi pahlawan bagi putrinya. Dia menjelaskan kepada Presiden Jang Dahi. Setelah itu, Bung Yohan pulang ke rumah. Pada saat anaknya Presiden Jang Dahi datang menjemput Jo Yuso sebagai manajer di Gangga, di sini masa kekeragaannya karena semua staf sangat khawatir dengan keadaan tersebut, termasuk Shirley. Mereka merasa Jo Yuso merupakan bagian keluarga mereka yang tak dapat dipisahkan dan tidak boleh diambil orang lain. Jo Yuso sendiri masa punya ikatan perasaan dengan staf-staf lain, makanya dia berani investasikan uangnya ke dalam Ganbam. Dia percaya suatu saat Ganbam akan berkembang, dan staf-staf di situ seperti keluarga bagi Jo Yuso. Park Suri berpikir bahwa restoran ada jika Ganbam ada, Ganbam ada jika ada restoran lain. Maka Park Suri berpikir restoran itu bukan musuhnya atau saingannya, sehingga jika dia dapat membantu restoran lain sama saja dengan membantu Itaewon. Pada episode 9 ini, Itaewon sangatlah bagus, buku nilainya 10 untuk mereka. Dari awal cerita sangat bagus, di tengah bagus, dan di akhir juga bagus. Buku Park Suri bukan merupakan. Sebelum Direktur Kim Min Jun bertemu dengan mantan polisi temannya Pak Suri, dia sebenarnya sedang menyuplai bahan makanan atau mengantar bahan makanan ke restoran Ganbam. Dia sedang berbicara dengan Pak Suri, sedangkan anaknya tiba-tiba menghilang. Anak tersebut menghilang karena dia sedang, anak mantan polisi tersebut sangat pintar. Dia meminjam handphonenya Direktur Kang untuk menelepon ayahnya. Ayahnya dan Park Suri sedang mencarinya berkeliling sampai akhirnya dia ditelepon dan dia pergi menemui anaknya di taman. Dan di sanalah dia bertemu dengan Direktur Kang Min Jun dengan Park Suri dan beserta anaknya, mantan polisi tersebut. Saya sangat suka dengan episode 9 ini. Episode 9 ini sangat banyak pembelajaran positif, di mana kita bisa melihat sudut pandang Pak Suri melihat kompetitornya atau restoran lain merupakan bagian dari Ganbam. Padahal kalau restoran lain mungkin akan berpikir itu saingannya atau musuh terberatnya dan akan menghancurkannya, tetapi Park Suri berbeda. Dia malah membantu restoran lain, entah bagian menunya, entah marketingnya, atau entah apa namanya, untuk membantu kemajuan restoran tersebut. Dia malah berpikir kalau restoran lain maju, maka Ganbam juga ikut maju. Dan kita harus banyak belajar dari Park Suri. Lain hal dengan Hiso. Hiso sangat berani. Dia menggunakan kepintarannya untuk mendapatkan titik kelemahan anak Presiden Jang. Sampai dia menggunakan rekaman itu berisi tentang pernyataan anak Presiden Jang yang telah membunuh manajer Park atau ayahnya Park Suri. Sedangkan kita bisa belajar dari Jo Yuso. Jo Yuso itu menggunakan kepintarannya untuk mendapatkan bukti di mana terdapat rekaman suara anaknya Presiden Jang yang mengakui pembunuhan atas ayahnya Suri atau manajer Park. Dia dengan menggunakan kecerdasannya, dia berani menantang Presiden Jang beserta anaknya, serta dia menyiram kopi panas ke mukanya. Kita tidak boleh meniru perbuatan Jo Yuso yang melempar kopi panas ke muka anak Presiden Jang. Biarkan Tuhan yang membalasnya atau karma yang membalas atas perbuatan jahatnya anak Presiden Jang. Itu lebih fair ya dibandingkan kita balas kejahatan mereka.